إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah a'azakumullah. Pembahasan berikutnya dari kitab Al-Aqil Wasithiyah adalah pembahasan tentang sifat Allah al-iradah atau sifat Allah maha berkehendak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat kehendak dalam Al-Quran dengan dua lafaz, kadang dengan kalimat masyiah, ini yasha, sya'a yasha'u, kadang-kadang pula dengan sifat iradah atau dengan lafaz iradah, yuridullah atau aradallah. Maka dua sifat ini yang mengandung makna hampir sama, menghendaki atau menginginkan sesuatu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak, seperti ucapan Allah, walaula iddaqalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Semestinya ketika engkau masuk ke kebunmu melihat hasil yang bagus, mestinya kau katakan masya Allah, ini adalah kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Atau ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syaa Allahu maqtatalu walakinnallahu yaf'alu ma yurid. Kalau saja Allah kehendaki, niscaya mereka tidak akan berperang, tetapi Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat lain Allah katakan, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yusla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang telah dibacakan keharamannya atas kalian, dengan tidak menghalalkan perburuan ketika ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang dikehendakinya. Sifat kehendak. Allah menghukumi apa yang dikehendakinya. Atau ucapan Allah, "Faman yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk menerima hidayah, Allah akan bukakan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sedangkan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak seperti orang yang naik ke langit. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ayat-ayat ini menyebutkan tentang kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan sifat iradah, kadang dengan sifat masyiah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin sejak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in
diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti pula oleh para tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Mereka selalu menyatakan ikrar bahwa Allah memiliki sifat iradah dan sifat masyiah, dan bahwasanya mereka mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin agar beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah dan memiliki sifat masyiah. Ikhwani fillah azakumullah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, ternyata ada sedikit perbedaan antara iradah dengan iradah, masyiah dengan masyiah. Artinya masyiah ada dua macam, iradah juga ada dua macam. Bahwasanya kehendak Allah itu ada dua jenis. Kalau di awal kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan law sya'allahu maqtatalu, kalau Allah kehendaki maka tidak akan berperang. Tetapi Allah Maha melakukan apa yang dilakukannya. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ini iradah kaitannya dengan takdir. Apakah terjadi perang atau tidak terjadi perang? Ketika awal perang Badar, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, Allah katakan idjurikahumullahu fi manamika qalila. Ketika Allah perlihatkan kepadamu tentang mereka bahwa mereka itu sedikit, dan Allah memperlihatkan kalian kepada mereka juga sedikit, liyaf'alallah, agar Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi supaya terjadi perperang, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang musyrikin melihat kaum muslimin sedikit, lemah, sehingga mereka berani berangkat. Muslimin melihat mereka sedikit, sehingga terjadilah perang. Kalau saja musyrikin melihat kekuatan muslimin, mungkin tidak jadi berperang, mungkin tidak jadi berangkat, karena melihat kekuatan yang demikian dahsyat. Tetapi Allah katakan ijurikahumullahu fi manamika qalila. Ketika Allah perlihatkan mereka dalam mimpi, dalam tidurmu wahai Rasul, mereka itu sedikit. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah gambarkan kamu itu sedikit di mata mereka. Jadi mata musyrikin kalian sedikit, dan musyrikinnya di mata kalian sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maqdiya, agar Allah memutuskan satu perkara yang pasti terjadi. Maka di sini dikatakan walau sya'allah maqtatalu. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak berperang. Tetapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Berarti ini kehendak kaitannya dengan qada wal qadar, dengan takdir terjadi atau tidak terjadi. Ada lagi iradah yang kalau perhatikan dari ayat lain, ketika Allah menyatakan uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhallis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Di sini Allah katakan bahwa binatang-binatang ternak halal kecuali binatang yang sudah disebutkan haramnya dalam Quran. Kemudian jangan menghalalkan buruan ketika kamu ihram haji atau umrah. Kemudian Allah akhiri dengan kalimat dan Allah menghukumi apa yang dikehendakinya. yakni Allah menghukumi ini halal, ini haram sekehendaknya. Berarti Allah menghendaki ini halal, Allah menghendaki ini haram. Maka Allah katakan kepada manusia, kepada kaum muslimin khususnya, bahwa ini halal, ini haram. Tapi berarti Allah menghendaki ini boleh dan menghendaki ini jangan. Ini iradah juga. Tapi kaitannya bukan dengan takdir, qada wal qadar, tapi kaitannya dengan apa? Dengan hukum syariat. Ini kerjakanlah, ini jangan kerjakan. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini anjuran dan seterusnya. Ini semua kehendak Allah juga, tapi kehendak yang kaitannya dengan syariat. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa kehendak bagi Allah ada dua jenis. Ada iradatun kauniyah turadifuhal masyiah, yakni kehendak Allah secara takdir, kehendak Allah yang kaitannya dengan qada wal qadar, yakni huma tata'allaqan bi kulli ma syaa Allah
fi'lahu wa ihdatsuhu, yakni apa yang Allah kehendaki Allah takdirkan. Apa yang tidak Allah kehendaki Allah tidak takdirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an sya'ahu. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu dan menginginkan sesuatu, Allah tinggal menyatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 82, Allah menyatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah kehendaki sesuatu untuk terjadi, maka Allah tinggal katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Ini iradah, namanya iradah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan qada wal qadar. Maka para ulama menyatakan kalau kehendak yang jenis ini, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ikhwan fillah azakumullah, pahami iradah yang ini agar kita bisa membedakan dengan iradah syar'i. Tadi iradah kauni atau iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang merupakan kehendak Allah untuk diamalkan oleh manusia. Artinya kehendak Allah dalam syariat, dalam aturan-aturan hukum. Allah menghendaki ini wajib. Allah menghendaki bagi kalian agar kalian salat. Allah menghendaki bagi kalian agar kalian puasa. Allah menghendaki bagi kalian agar kalian begini dan begitu. Berarti kehendak ini kaitannya dengan syariat Islam atau kaitannya dengan hukum-hukum. Qala yani ya'murullahu bihi ibadahu mimma yuhibbuhu wa yarda. Berarti kalau Allah menghendaki sesuatu dalam syariat ini, berarti kehendak Allah itu pasti apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Allah ridhoi kalian beriman, maka Allah menghendaki kalian beriman. Aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Rabb kalian. Dan Allah benci dengan kekufuran, kesyirikan, maka Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik. Maka bisa dikatakan pula dengan iradah, Allah menghendaki kalian agar beriman, dan Allah menghendaki kalian agar kalian jangan syirik. Ini dulunya iradah. Iradah apa ini? Iradah syar'iyah, iradah syariat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apa perbedaannya antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah? Perbedaannya, kalau iradah kauniyah pasti terjadi, karena itu adalah kehendak dalam masalah takdir. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau ada orang yang berkata, ini kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, berarti iradah apa yang dimaksud? Kauniyah, iradah kauniyah. Tetapi kalau mengatakan Allah menghendaki agar kamu beriman, terjadi apa enggak terjadi? Belum tentu. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Karena maknanya adalah perintah. Kalau diperintahkan, maka ada yang taat, ada yang bermaksiat. Ada di antara mereka yang taat, ada di antara mereka yang bermaksiat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, itu perbedaan pertama. Kalau kehendak Allah secara takdir pasti terjadi, tapi kalau kehendak Allah dalam masalah syariat, itu adalah sebuah perintah yang mungkin ditaati, mungkin diingkari oleh makhluk-makhluk atau oleh hamba-hamba ini. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau iradah kauniyah yang berkaitan dengan takdir, maka apakah yang Allah cintai atau yang Allah benci, Allah kehendaki. Bukti, Allah ciptakan orang-orang yang saleh, Allah ciptakan pula orang-orang yang jahat.
Allah ciptakan syaitan, iblis laknatullah alaih. Padahal Allah murka kepada iblis. Demikian pula Allah kehendaki terjadinya kejelekan-kejelekan di muka bumi, sebagaimana Allah kehendaki pula terjadinya kebaikan-kebaikan di muka bumi. Semua Allah takdirkan. Berarti kalau kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir, tidak ada hubungannya dengan cinta atau tidak cinta. Artinya semua yang cinta atau tidak cintai, Allah takdirkan semuanya. Yang Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi, Allah takdirkan. Kenapa demikian? Karena hikmah yang Allah kehendaki pula. Karena hikmah-hikmah di balik itu yang kita tidak mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Hikmah-hikmah yang pasti ada. Maka kata para ulama, walaupun Allah menciptakan sesuatu yang jelek, tetapi hikmah di balik itu baik. Allah menciptakan iblis, makhluk jahat yang jelek, yang kufur. Dan Allah Maha tahu bahwa iblis akan menjadi pembangkang. Allah Maha tahu. Dan Allah menakdirkannya, dan Allah menciptakannya. Karena hikmah di balik itu baik. Apa hikmahnya? Menjadi fitnah bagi manusia, menjadi ujian bagi manusia, sehingga manusia memiliki musuh, sehingga terbagi mana orang yang beriman, betul-betul beriman istiqomah, mana yang setengah-setengah kemudian terbawa oleh syaitan. Kenapa Allah takdirkan kekufuran? Agar orang-orang yang beriman diuji oleh Allah untuk berjihad melawan mereka. Bagaimana sikapnya terhadap mereka? Bagaimana istiqomahnya ketika dimusuhi oleh musuh-musuhnya dengan berbagai macam cara? Ini hikmah di balik itu, dan hikmah pasti baik. Berarti perbedaan kedua adalah bahwa iradah kauniyah tidak mesti yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syar'iyyah, iradah syariat, maka pasti semuanya adalah yang diridhoi. Ya kan? Kalau iradah syariah, Allah menghendaki kalian puasa, baik pasti. Allah menghendaki kalian salat, pasti baik. Allah menghendaki kalian beriman, diridhoi oleh Allah. Allah menghendaki agar kalian jangan syirik, itu juga bagus. Dan semua yang Allah kehendaki dalam syariatnya, semua Allah yang inginkan dalam syariatnya, semuanya adalah kebaikan dan tidak ada kejelekan. Semua yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Ini perbedaannya. Kalau iradah kauniyah kaitan dengan takdir. Yang Allah ridhoi ataupun tidak Allah ridhoi, Allah takdirkan. Tetapi kaitannya dengan syariat, maka apa yang Allah kehendaki dalam syariat pasti baik. Apa contohnya iradah syar'iyyah? Contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketika Allah memerintahkan puasa kepada hamba-hambanya, Allah menyatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai Allah memberikan keringanan-keringanan. Fa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam keadaan safar atau kalian marḍa, kalian sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari-hari lain, kata Allah. Kemudian Allah akhiri ayatnya dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Baik, ini iradah kauniyah atau syar'iyyah? Syar'iyyah. Apa buktinya? Perbedaan tadi kita sebut. Pertama, apakah terjadi atau tidak terjadi? Belum tentu. Allah menghendaki kalian kemudahan. Tapi ada toh orang yang menyulitkan diri sendiri? Ada. Karena nggak nurut. Allah perintahkan untuk berpuasa dengan benar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sebelum terbit fajar kata Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Atau khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajr. Kalau kalian belum muncul, belum jelas perbedaan fajar, maka makanlah dan minumlah. Tetapi ada orang yang menyulitkan diri sendiri. Jangan sampai kelihatan
benang petah dengan benang putih dengan benang merah, benang hitam, jangan. Bahaya, nanti kita jangan-jangan masuk waktu fajar. Kurangi sedikit. Maka adanya dikurangi menjadi fajar kurang 5 menit. Akhirnya jadwalnya dirubah semua. Disebarkan ke masjid-masjid sudah berubah. Yang di masjid-masjid merasa belum dirubah. Jangan kamu azan pas jadwal. Kurangi 5 menit. Jadi 10 menit sekarang. Kurangi 10 menit. Setelah kurangi 10 menit, masih ada lagi. Jangan. Kalian berhenti puasa atau berhenti makan minum, jangan pas azan. Kurangi lagi 10 menit. Yaitu imsak. Jadi 20 menit. Terus begitu. Akhirnya mereka sahur jam 1, jam 2. Begitu fajar terbit, sudah lapar lagi. Ini khonifina azakumullah. Kalau kemudian mereka merasa berat puasanya, capek, tak sampai kelaparan, siapa yang salah? Membaca ayat, Allah menginginkan kalian kebaikan, tidak menginginkan kejelekan buat kalian. Menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Kok sulit lah? Ya kamunya nggak taat pada Allah. Ini menunjukkan kalau iradah ini iradah syariah, iradah syariah. Kaitannya dengan ketaatan para hamba. Karena Allah menginginkan kalian begini, menginginkan kalian begitu. Maknanya adalah perintah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian agar mudah dan tidak menginginkan kalian sulit. Maka Nabi menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sungguhnya pada sahur ada barakah. Disuruh. Tetapi ada orang-orang yang menyulitkan dirinya sendiri. Tidak mau taat pada Allah. Tidak mau taat pula pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan suruh sahur. Dia mengatakan, kok pakai sahur buat apa? Kalau puasa pakai sahur, itu namanya bukan puasa. Itu cuma pindah makan. Makan pagi dipindah waktu sahur. Makan siangnya dipindah maghrib. Percuma. Nggak merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin. Nggak bisa merasakan bagaimana sengsaranya orang-orang yang kelaparan. Dan seterusnya. Pakai otak mereka, perasaan mereka. Dan menyatakan untuk apa kalau pakai sahur. Namanya puasa nggak usah pakai sahur. Supaya kita merasakan bagaimana sengsaranya orang kelaparan. Loh. Kok kesulitan dicari sendiri. Dibikin sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti kalau sampai mereka merasa kesulitan, jangan salahkan ayat ini. Ketika ayat mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul isra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Apalagi seperti puasanya orang-orang Syiah, mengikuti puasanya orang Yahudi, persis sesuai dengan ibadah mereka. Kalau maghrib mereka bukan ketika terbenam matahari. Mereka sholatnya nanti ketika muncul bintang-bintang. Ya. Tengah malam, jam 8, jam 9. Ya. Itu sholat maghrib. Atau bukan istilah sholat maghrib. Mereka hanya sholat petang dan sholat pagi. Sholat pagi dan sholat petang. Hanya 2 waktu. Ya. Maka puasanya pun terus sampai jam 9. Maka ini menunjukkan kalau mereka memberatkan diri sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang disalahkan ketika mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tetapi karena kalian tidak taat, akhirnya kalian mendapatkan kesulitan. Berarti makna ayat ini adalah Allah perintahkan kalian berpuasa. Allah turunkan aturan puasa. Allah turunkan Rasulnya. Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya bagaimana cara berpuasa. Ini semua untuk memudahkan kalian. Tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Karena iradah syariah, maka kaitannya dengan ketaatan. Barang siapa yang taat mendapatkan yusr, kemudahan. Barang siapa yang tidak taat, mengingkari, menyimpang, menyalahi, maka dia akan mendapatkan usr, kesulitan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wala talazum bainal iradatain, bal qad tata'allaq kullun minhuma bima la tata'allaq fihi al-ukhra. Fa bainahuma 'umumun wa khususun min wajhin. Maka antara keduanya, antara kehendak syar'iyyah dengan kehendak qada wal qadar atau kehendak kauniyah, hubungannya adalah umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak artinya
Diagramnya itu lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Ini namanya umum wa khusus mutlak. Yani al-kauniyah a'ammu min jihah, atau bukan? Umum wa khususun mutlak gambarnya dua lingkaran yang beririsan. Yani ada yang ditakdirkan secara kauniyah tapi tidak ditakdirkan secara syariah. Kemudian di lingkaran yang sini ada yang ditakdirkan sebaliknya oleh syariat tapi tidak ditakdirkan secara syariah, secara kauniyah. Yang di tengah-tengahnya ada yang ditakdirkan secara syariat dan ditakdirkan secara kauniyah bersama-sama. Kalau seorang saleh yang beribadah dengan sesuai dengan ajaran Rasulullah, mukmin taqi, orang yang beriman dan bertakwa, maka pada dia cocok dengan kehendak Allah secara takdir dan kehendak Allah secara syar'i. Kalau ada orang-orang kafir yang sesat, kufur dan seterusnya, maka mereka adalah ditakdirkan oleh Allah secara, dikehendaki oleh Allah secara kauniyah, tapi tidak dikehendaki secara syar'i. Sekarang yang ditakdirkan dalam keadaan secara kauniyah, secara syar'iyah, tapi tidak secara takdir, diperintahkan kepada seseorang, orang tidak melaksanakannya. Ikhwan fillah azakumullah, berarti umumun wa khususun mutlaq. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل أمور به واقعا كان أو غير واقع وأخص جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمورة. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan sifat masyiah dan iradah yang kedua-duanya. Allah memiliki kehendak. Allah Maha berkehendak secara kauniyah dan juga Maha berkehendak secara syar'iyah. Maka apa-apa yang terjadi di alam ini seluruhnya dengan kehendak Allah. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Semua Allah takdirkan, semua Allah kehendaki secara qada wal qadar. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Sedangkan syariat kita katakan juga dengan kalimat yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Mau menentukan syariat apapun terserah Allah. Allah mau menghalalkan yang ini, mengharamkan yang itu, tidak perlu tanya kenapa. Kenapa kok babi diharamkan? Tidak perlu tanya. Karena Allah menghendaki. Mau apa? Loh kenapa kok ini tidak boleh? Karena Allah melarang. Mau apa? Loh kenapa kok ini harus? Karena Allah memerintahkan harus. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah menghendaki ini halal, ini haram. Allah menghendaki ini wajib, ini harus, ini jangan. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Maka Allah Maha berkehendak untuk menakdirkan apapun sekehendaknya, dan Allah Maha berkehendak untuk mengatur syariat sekehendaknya. Makanya kata para ulama, para imam seperti Imam Ahmad dan lainnya menyatakan pada keputusan-keputusan syariat yang Allah tentukan secara syariat, maka la yuqalu lima wala kayf. La yuqalu lima, tidak perlu ditanya kenapa. Ikhwan fillah azakumullah, jangan kamu terbawa oleh buayan-buayan aqlaniyun, oleh timangan-timangan orang-orang dari kalangan rasionalis. Bahwa babi itu setelah diteliti secara ilmiah ternyata diharamkan karena cacing pita. Betul, karena cacing pita. Kamu tahu kehendak Allah bahwa Allah mengharamkannya karena itu. Ya setelah diteliti ternyata ada cacing pitanya. Baik, kalau ditemukan alat-alat canggih yang memanaskan daging babi sampai cacing pitanya mati seluruhnya dan habis, apakah jadi halal? Apakah jadi halal? Jawab. Tentunya tidak jadi halal, tetap haram. Kenapa? Siapa yang tahu kalau Allah mengharamkan babi karena itu? Kita katakan saja dengan bahasa itu hikmahnya.
Hikmahnya babi haram adalah kita selamat dari cacing pita. Alhamdulillah. Kan begitu. Tapi kalau menyatakan Allah mengharamnya karena apa? Ya karena Allah mengharamkan. Gak perlu tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengharamkan apapun, Allah maha berkehendak. Allah mewajibkan apapun, Allah maha berkehendak. Allah mau menyatakan bahwa ini halal, ini haram, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah maha berkehendak. Itu saja. Sehingga kalau ditemukan ternyata ada cacing pitanya, ada penyakit, ada ini, ada itu dan seterusnya, maka kita katakan itu hikmah. Alhamdulillah, dengan kita menghindari yang haram, kita selamat dari penyakit-penyakit tadi. Kita selamat dari berbagai macam penyakit tadi. Tetapi tetap yang namanya haram karena apa? Karena Allah mengharamkan. Sebab kalaupun cacing pitanya sudah habis mati dengan sekian derajat Celcius, tetap secara ijma' para ulama menyatakan tetap haram. Tidak berubah jadi halal. Karena haramnya itu bukan karena itu. Haramnya karena Allah menyatakan hurrimat alaikum maitah walahmal khinzir. Karena Allah menyatakan hurrimat, diharamkan atas kalian bangkai daging babi. Bangkai daging babi, kemudian darah yang memancar, daman masfuhan, wa ma uhilla li ghairi bih, li ghairi Allah bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Itu semua yang haram. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau babi diharamkan karena cacing pita, terus yang dipersembahkan untuk selain Allah karena apa haramnya? Ada penyakit apanya di dalamnya? Barangnya barang yang tadinya halal, kambing misalnya. Ketika disembelih, dipersembahkan ke gunung Anu, ke tempat keramat ini, jadi haram. Nggak ada cacing pitanya, nggak ada cacing geliginya, nggak ada cacing itu, nggak ada cacing ini. Tetap haram. Berarti kalau masalah halal dan haram tidak perlu ditanya, kenapa kok halal? Kenapa kok haram? Karena kita sudah tahu sama-sama beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat sekehendaknya, yaitu iradah syar'iyyah. Demikian azakumullah. Apa yang kita harus ikuti, berupaya untuk menjalaninya adalah apa yang Allah tentukan secara syariat. Sebisa-bisanya. Kalau kemudian kita berupaya kemudian gagal, kita wajib untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya begini begitu. Maka kita berdoa pada Allah, meratap ya Rabb, ya Rabb, aku minta taufik. Jadi di samping usaha, berdoa pada Allah agar mendapatkan taufik, agar Allah memberikan takdir yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan-keputusan secara takdir yang baik pula. Sehingga usaha kita untuk mengikuti iradah syar'iyyah dalam keadaan yakin bahwa Allah menentukan iradah kauniyah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali dengan keinginan Allah, dengan takdir dari Allah. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita maukan, apa yang kita usahakan, semuanya dengan takdir dari Allah. Dan kalau Allah tidak takdirkan, usahamu pasti akan gagal. Kalau Allah tidak kehendaki. Maka jangan terlalu percaya diri dengan usahamu. Jangan terlalu mengandalkan usaha diri sendiri. Harus tetap diiringi dengan doa kepada Allah, karena Allah penentunya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Maka orang beriman usahanya maksimal dan doanya pun terus. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya pada takdir, usahanya maksimal. Iya kan? Karena nggak percaya pada takdir, ini kan usaha kita yang menentukan, usaha terus. Tapi doa tidak ada. Bukan Allah yang menentukan, saya yang menentukan. Akhirnya, na'udzubillah, sesat dia dan tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ada yang sebaliknya, menyatakan Allah menakdirkan kita itu maknanya Allah memaksa. Ini Jabriyah. Jadi Allah menghendaki kita begini, ya begini, udah nggak perlu usaha. Ini bodoh lagi, karena menganggap iradah hanya satu, hanya kauniyah saja. Padahal ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Allah menghendaki kalian untuk mengikuti syariat
dan Allah menghendaki apa yang terjadi di muka bumi ini sekehendaknya. Maka kita berupaya untuk mengikuti syariat dalam keadaan hati bergantung kepada Allah. Allah lah yang menentukan takdir-takdir. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga usahanya maksimal dan doanya pun maksimal. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kaum muslimin shadiqin yang mengikuti Quran dan Sunnah dan memahaminya seperti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.